Sepertinya Ibu mencari sesuatu, boleh saya tahu? Iki loh, dari tadi saya cari dokter yang mau nyuntik. Wes telu puskesmas, pengobatan umum. Tapi belum ada dokter yang mau nyuntik. Kenapa mau disuntik, Bu? Loh aku kan sakit, pusing, pegel-pegel ngono. Nek sakit harusnya disuntik toh. Tapi kok aku heran ya, dokter sekarang itu lebih banyak kasih obat minum. Kalau aku ndak bisa begitu. Aku harus disuntik, baru rasanya manjur. Obatnya masuk ke badan. Kalau begitu, yuk sekalian biar ngobrol sama dokter. Maaf dok, Ada apa? nemenin ibu ini dok. Kasian, dari tadi sepertinya kebingungan. Mungkin dokter bisa kasih penjelasan soal injeksi suntik. Ibu ini sudah dari tadi keliling 3 BPU, tapi belum ketemu sama dokter yang bisa kasih suntik ke dia katanya. Oh begitu. Memang ibu suka disuntik? Maksudnya dokter? Dokter mau suntik saya toh? Gusti Allah, syukurlah iso saiki. Nanti dulu Bu, dokter mau kasih penjelasan. Oh, dokter mau ngejelasin toh. Maaf, monggo dok. Nanti, tenang dulu ya Bu. Enggak dok. Dok, saya kok belum berasa berobat kalau belum disuntik. Tapi aku kok heran ya. Wong saiki kok iso ke dokter ndak disuntik. Nah, makanya saya mau nanya sama dokter. Dokter mau suntik saya ndak? Nah, pemberian obat secara injeksi ini mestinya hanya dilakukan di rumah sakit. Apabila pasien memang betul-betul tidak bisa minum obat secara oral, atau pasiennya tidak sadar, atau dalam keadaan emergensi atau gawat darurat, sehingga satu-satunya cara yang bisa diberikan obat itu adalah melalui injeksi. Tapi aku kok kurang srek ya nek belum disuntik. Rasane lama sembuh. Apabila kita diberikan obat atau diresepkan obat, yang paling aman nomor 1 dan prioritasnya adalah per oral atau diminum lewat mulut agar dia masuk ke dalam saluran pencernaan. Obat-obat ini selain manfaatnya sama, dia lebih aman dan dapat diperhitungkan efeknya di dalam tubuh. Oh, jadi ngono toh dok. Selama ini aku ndak ada masalah soal nelen. Lambungku juga sehat-sehat wae rasane. Obat lain yang diminum per oral efeknya sama. Antara lain adalah ibuprofen yang itu tersedia di puskesmas. Cukup memberikan ibuprofen atau minum ibuprofen. Ibuprofen ini sama efeknya dengan obat injeksi. Oh, jadi ngono toh. Jadi jangan pernah minta injeksi karena risikonya lebih besar dibandingkan kalau kita mendapat obat oral. Jadi ini obatnya Ibu ya, diminum secara teratur. Kalau udah minum obat ini nggak perlu suntik lagi. Makasih ya Bu. Iya. Walah, Pak. Bosmu iku lho ya, kaya jaman Romusa ngono. Piye to? Nek kerja kok lembur terus. Piye to, Pak? Ya iki akibate, Pak. Sampean iku kecapean, Pak. Sampai susah jalan ngene. Bukan pegel-pegel aja, Bune. Badan tuh nyeri-nyeri kabeh sih. Oh, ya wis. Nanti minta langsung suntik saja ya, Pak ya. Biar cepet hilang ki nyeri-nyerine ya, Pak ya. Ya, aku maunya juga begitu. Disuntik biar cespleng. Obat juga cespleng toh Pak. Ayo beda toh, Le. Loh, obat dan suntikan kan sama saja. Beda, Le. Sama Pak. Kok ngeyel toh kowe? Beda nah. Lain, nah. Sama Pak. Walah, ngeyel toh yo. Iki toh. Pak, Bu, putra Bapak dan Ibu benar. Ternyata obat sama dengan disuntik. Jadi kalau sudah dikasih obat ya ndak perlu disuntik. Loh, Ibu iki siapa toh? Kok nyamber saja? Maaf, saya juga pasien. Kebetulan saya baru dapat ilmu baru dari dokter. Kemarin-kemarin badan saya juga sama seperti suami Ibu. Maksudnya apa? Sampai tadi saya masih ngotot minta disuntik.
karena tiba-tiba saja pegal-pegal saya kambuh. Biasanya kan di puskesmas atau dokter manapun saya selalu disuntik. Sampai tadi pun saya minta disuntik, tapi dokter kasih penjelasan. Penjelasan apa? Bapak Ibu mau tahu? Monggo saya antar ke ruangan dokter. Ayo. Pelayanan kefarmasian merupakan bagian integral dari 3 pilar pelayanan kesehatan, yaitu pelayanan medik, pelayanan keperawatan, dan pelayanan kefarmasian. Saat ini, paradigma pelayanan kefarmasian tidak hanya berorientasi pada obat, tetapi juga berorientasi kepada pasien, yang bertujuan untuk memaksimalkan efek pengobatan, meningkatkan penggunaan obat rasional, mengurangi risiko terjadinya drug-related problem, seperti timbulnya efek samping, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Ibu ini betul, Pak. Jadi untuk keluhan Bapak ini, pegel-pegel dan nyeri otot di punggung, di betis, dan di seluruh badan, biasanya di kedokteran disebut mialgia. Mialgia? Iya. Apa itu, Dok? Tidak semua penyakit harus menggunakan obat suntik. Sebagai contoh penyakit pegal-pegal yang kita sebut mialgia itu tidak perlu menggunakan injeksi tetapi cukup dengan obat oral. Risiko efek samping yang disebabkan oleh obat injeksi adalah lebih berbahaya dibandingkan dengan obat oral. Jadi istirahat yang cukup ya, Pak. Dan jangan lupa obatnya diminum teratur. Tapi dok, nyeri otot saya tuh bikin susah jalan nih. Sampai-sampai dibantu istri dan anak saya. Gimana dok kalau disuntik saja? Biar langsung enak dan bisa pulang dari sini. Pemulihan itu kan ada prosesnya. Soal khasiat, suntik dan obat itu sebetulnya sama saja, Pak, Bu. Jadi benar toh dok, minum obat itu sama dengan disuntik. Betul, jadi tidak perlu disuntik kalau sudah minum obat. Oh, Gitu toh, Pak. Vaksin itu juga injeksi, tetapi ini berbeda karena vaksin memang khusus beberapa jenis vaksin hanya tersedia dalam bentuk injeksi dan itu wajib diberikan. Misalnya untuk vaksin rubella, vaksin untuk measles, vaksin untuk cacar air misalnya. Nah ini semuanya dalam bentuk injeksi. Jadi, betul aku toh, Pak. Obat itu sama saja dengan disuntik. Minum obat ya berarti sudah disuntik. Oh iya lain. Lain dia toh, Iya toh. Loh, Bu, si Nyeliki sebenarnya siapa toh, Bu? bapakmu. Ya lain toh aku yang sekarang sama tadi. Kan gitu, Le. Iya toh?